Mobil sport adalah mobil yang diidam-idamkan oleh hampir semua pecinta mobil. Kenapa? Ya tentu aja mobil ini sangat keren dan memiliki suara yang berbeda daripada mobil konvensional. Di kelas mobil sport sebenarnya juga sudah banyak produsen yang bermain di segmen ini. Misalnya ada McLaren. Kemudian ada Lamborghini. Lalu ada Ferrari. Aston Martin. Dan Maserati. Ya, masih banyak lagi sih sebenarnya. Dari semua pabrikan yang ada, kebanyakan orang pasti pengennya cuma mobil dari produsen-produsen terkenal dan legendaris saja, seperti McLaren, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, dan lainnya. Sisanya ya udah cuma segelintir orang aja yang mau beli, apalagi Maserati. Jarang banget yang meminati mobil ini. Namun kenapa? Kenapa Maserati menjadi mobil sport yang kurang diminati? Jadi, Maserati adalah salah satu merek mobil mewah asal Italia yang dikenal karena warisannya dalam dunia motorsport dan desain otomotif yang elegan. Yang berarti, Maserati seharusnya memiliki legenda dan reputasi yang baik. Tapi kenapa kurang diminati? Jadi, pasar mobil sport premium sangat kompetitif, dengan merek-merek yang sudah mapan seperti Ferrari dan Lamborghini yang selalu menjadi pilihan utama para pecinta kecepatan dan kemewahan. Maserati, meskipun berasal dari Italia dan memiliki sejarah balap yang kuat juga, Maserati sering dianggap sebagai merek yang kurang mencolok di antara para pesaingnya. Ferrari misalnya, telah membangun reputasi luar biasa di Formula One, sementara Lamborghini selalu identik dengan desain agresif dan performa yang luar biasa. Sedangkan Maserati di sisi lain tidak memiliki elemen pembeda yang sama kuatnya dalam segmen ini. Yang berarti juga masalah terbesar Maserati adalah kurangnya identitas yang jelas di pasar. Maserati berada di antara mobil sport mewah dan sedan mewah, sehingga sulit untuk menentukan target pasar yang spesifik. Sedangkan Ferrari misalnya dikenal karena mobil sport ekstrim yang mengutamakan kecepatan dan performa. Porsche di sisi lain memadukan performa dengan kepraktisan, namun Maserati sering dianggap sebagai mobil mewah yang mencoba menggabungkan keduanya, tetapi tidak benar-benar unggul dalam salah satu aspek. Jika kita mau melihat produk Maserati Ghibli atau Quattroporte, mobil ini sering dikritik karena terlalu fokus pada kemewahan, sehingga kehilangan esensi sebagai mobil sport sejati. Di sisi lain, model sport seperti Gran Turismo sering juga dianggap terlalu konservatif dibandingkan desain yang revolusioner dari pesaingnya. Jadinya, Maserati adalah mobil yang krisis identitas. Kemudian selain krisis identitas, Maserati juga memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal keandalan dan kualitas. Di mobil Maserati, masalah-masalah mekanis dan elektrikal sering menjadi keluhan utama dari para pemilik Maserati. Dan dalam berbagai survei konsumen dan laporan industri otomotif, Maserati juga sering menempati posisi rendah dalam hal kepuasan pelanggan dan keandalan kendaraan. Sebagai contoh, kita ambil lagi nih, model seperti Ghibli dan Levante sering dikritik karena masalah pada sistem infotainment, suspensi, dan kualitas interiornya. Meskipun Maserati menawarkan kemewahan, tapi perhatian terhadap detail tidak selalu sebanding dengan harga yang dibayar konsumen. Sedangkan di segmen mobil sport premium, kualitas adalah hal yang sangat penting, dan banyak konsumen lebih memilih merek lain yang memiliki rekam jejak lebih baik dalam hal ini. Kemudian selain detail dan kualitas kurang memuaskan, performance mobil Maserati juga tidak konsisten. Meskipun Maserati dikenal sebagai merek yang memiliki sejarah balap yang panjang juga, tetapi dalam praktiknya, mobil-mobil modern mereka sering gagal memberikan performa yang memuaskan dibandingkan para pesaingnya. Kita ambil contoh Maserati Gran Turismo. Meskipun mobil ini memiliki desain yang menarik, namun mobil ini sering dianggap kurang bertenaga atau tidak kompetitif jika dibandingkan dengan model serupa seperti dari Porsche atau Ferrari. Dan salah satu kritik terbesar terhadap Maserati adalah penggunaan teknologi yang biasanya udah ketinggalan zaman. Misalnya, mesin yang digunakan pada beberapa model Maserati dirancang memang oleh Ferrari, tetapi tuning dan pengaturan keseluruhan performansnya tidak memberikan hasil yang setara.
Selain itu, transmisi yang digunakan pada beberapa model Maserati juga sering terasa kurang responsif dibandingkan teknologi terbaru yang digunakan oleh para pesaingnya. Dengan banyaknya kekurangan hal tersebut, mobil Maserati selalu dianggap overpriced, yang mana akhirnya Maserati dianggap tidak memiliki harga yang realistis dan kompetitif. Sejauh ini banyak konsumen yang merasa bahwa mereka dapat mendapatkan mobil dengan performa, kualitas, dan teknologi yang lebih baik dari merek lain dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Sebagai contoh, Porsche menawarkan berbagai model dengan harga yang kompetitif, tetapi tetap memberikan performa dan kualitas yang baik, sedangkan Maserati tidak dapat memberikan hal itu. Kemudian selain itu, depresiasi nilai Maserati juga menjadi masalah besar. Mobil Maserati cenderung kehilangan nilai lebih cepat dibandingkan merek-merek lain seperti Porsche atau Ferrari, dan hal ini membuat konsumen ragu untuk berinvestasi pada mobil Maserati. Udah harganya mahal, dapatnya ya begitu, ya mending beli yang lain. Iya kan? Namun kenapa Maserati bisa begini? Tentu aja ada beberapa hal yang bisa membuat Maserati jadi gini. Misalnya fokus Maserati yang terpecah. Jadi Maserati adalah bagian dari grup Stellantis, yang juga memiliki merek-merek lain seperti Alfa Romeo, Jeep, dan Fiat. Dalam konteks ini, Maserati seringkali tidak mendapatkan perhatian penuh dari grup tersebut. Karena mau bagaimanapun, fokus grup Stellantis cenderung terbagi antara berbagai merek, sehingga Maserati tidak selalu menjadi prioritas utama dalam hal pengembangan produk atau investasi. Sebagai perbandingan, Ferrari yang sebelumnya merupakan bagian dari grup Fiat Chrysler saat ini sudah berdiri sendiri dan memiliki kebebasan untuk mengarahkan fokus mereka sepenuhnya pada performa dan inovasi. Dan hal ini memberikan Ferrari keunggulan dibandingkan Maserati dalam bersaing di pasar mobil sport mewah. Selain itu, pemasaran Maserati juga cukup buruk. Meskipun Maserati memiliki sejarah panjang dan warisan budaya yang kuat, tapi Maserati tidak selalu berhasil mengomunikasikan nilai-nilai tersebut kepada konsumen modern. Merek-merek seperti Ferrari dan Lamborghini contohnya, mereka adalah produsen yang berhasil membangun citra yang kuat melalui media sosial, event balap, dan kolaborasi dengan selebriti atau tokoh terkenal. Maserati di sisi lain sering terlihat kurang agresif dalam strategi pemasaran mereka. Yang lebih buruknya lagi, strategi pemasaran Maserati, peluncuran model-model baru pun, Maserati sering tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti peluncuran Ferrari atau Lamborghini. Dan hal ini membuat Maserati sulit untuk menarik perhatian konsumen muda yang menjadi target utama pasar mobil sport mewah. Maserati sebenarnya bukanlah mobil yang buruk, karena sekali lagi Maserati memiliki warisan balap yang cukup baik. Karena mau bagaimanapun, Maserati memiliki sejarah balap yang kaya, termasuk kemenangan di ajang Formula One pada tahun 1950-an, dan kesuksesan lainnya di berbagai balapan lainnya. Namun entah kenapa Maserati gagal memanfaatkan warisan ini untuk memperkuat citra merek mereka di era modern. Maserati sampai saat ini masih mencoba memposisikan dirinya sebagai merek mobil mewah yang menawarkan perpaduan antara performa dan kenyamanan. Namun segmentasi ini sayangnya menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Karena bagi pecinta mobil sport sejati, Maserati dianggap kurang agresif dalam hal performa. Sementara itu bagi mereka yang mencari kenyamanan dan kemewahan, Maserati kalah bersaing dengan merek seperti Bentley atau bahkan Mercedes-Benz. Dengan pendekatan yang tidak konsisten dalam segmentasi pasar ini membuat Maserati sulit untuk membangun basis pelanggan yang loyal. Sebagai contoh lagi, model seperti Levante, sebuah SUV mewah dari Maserati, sering dianggap tidak cukup kompetitif dibandingkan Porsche Cayenne atau Range Rover dalam hal performa, teknologi, dan kualitas interior. Jika dalam hal tersebut aja nggak bisa bersaing, bagaimana mungkin Maserati menjadi mobil sport sejati? Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.